Pembelajaran IPA di kelas 3. Selamat datang. Kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru? Baik, sebelumnya saya Dwi Suginta dengan NIM 2108107012. Saya dari PGMI semester 3A, mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Materi IPA hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada dua. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan, dan yang kedua ada perkembangbiakan tanaman dan tumbuhan. Siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiraminya atau tidak? Tanaman juga butuh air loh anak-anak, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja faktornya ya? Apa itu pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama simak materinya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tanaman, meliputi A. Genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Yang B ada hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat luar tanaman yang meliputi A. Nutrisi berupa pupuk, B. Cahaya matahari, C. Air dan kelembaban, D. Ada suhu udara. Selanjutnya ada perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada generatif dan yang kedua ada vegetatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangan vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama vegetatif alami tanpa buatan manusia, dan yang kedua ada vegetatif buatan dengan buatan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif alami contohnya seperti tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar tinggal, atau rizoma. Sedangkan vegetatif buatan contohnya seperti mencangkok, menyambung, okulasi, atau menempel, stek batang, dan merunduk. Baik, yang pertama ada vegetatif alami. Yang pertama yaitu ada tunas. Tunas baru akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya itu seperti nanas, bambu, pisang, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh pohon nanas dan bambu ya anak-anak. Yang kedua ada tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Ini adalah contoh gambar cocor bebek. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya itu seperti wortel, singkong, dan yang lainnya. Ini bisa kita lihat di gambar ya anak-anak. Yang keempat ada umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya itu seperti bawang merah, bawang bakung, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh gambar. Yang pertama bawang merah dan yang kedua ada bawang bakung. Selanjutnya ada spora, contohnya seperti lumut dan paku-pakuan. Bisa kita lihat di gambar ya, gambar 1 dan gambar 2. Yang terakhir ada akar tinggal ataupun rizoma. Batang yang seluruhnya berada
dan tumbuh menjalar di seluruh tanah. Contohnya itu seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur. Ini bisa kita lihat ya di gambar. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Yang pertama itu mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, nangka, rambutan, dan lain-lainnya. Bisa kita lihat di contoh. Yang kedua ada stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya tuh seperti singkong. Bisa kita lihat di gambar ya, anak-anak. Yang ketiga ada menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan dengan cara menyambungkan dua batang tanaman sejenis. Contohnya itu seperti pohon mangga dan rambutan. Ini ya, itu bisa kita lihat di contoh ya, anak-anak. Yang keempat ada okulasi ataupun menempel. Adalah perkembangbiakan dengan cara menempelkan tunas yang baru dengan batang yang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya itu seperti mangga, rambutan, dan yang lainnya. Ada di gambar ya. Yang kelima yaitu ada merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar bagian batang tumbuhan. Contohnya itu seperti tanaman stroberi. Bisa kita lihat di gambar ya, anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya untuk kalian melihat di dalam video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang ada di video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Ibu pamit. Wassalamualaikum.